Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Putri Faujiah dengan nomor pokok mahasiswa 222151148 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika dari kelas 2022D. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas filsafat dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Dadi Nurjamil, Magister Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan. Hubungan antara filsafat dan filsafat pendidikan sangatlah penting, sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan dan mengharmoniskan, serta menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Ciri-ciri filsafat ada 3, yaitu universal, radikal, dan sistematis. Yang pertama, universal atau menyeluruh, yaitu pemikiran yang luas dan tidak terpaku pada aspek tertentu saja. Artinya, pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut pandang tertentu. Pemikiran kefilsafatan ingin mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu-ilmu yang lain. Hubungan ilmu dengan moral, seni, dan tujuan hidup. Yang kedua ada radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang dalam sampai kepala, hasil yang fundamental dan esensial. Artinya, pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial, objek yang dipelajarinya sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Jadi, tidak hanya berhenti pada periferis atau kulitnya saja, tetapi sampai tembus ke dalamnya. Yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtut dan logis meskipun spekulatif. Artinya, hasil pemikiran yang didapat dijadikan dasar sebagai pemikiran selanjutnya. Hasil pemikiran selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menjelajah wilayah pengetahuan yang baru. Meskipun demikian, tidak berarti hasil pemikiran kefilsafatan itu merangkum, karena tidak pernah mencapai penyelesaian. Jadi, gabungan antara akal budi, panca indera, kesangsian atau keraguan, keheranan, kesadaran akan kebatasan, rasa kagum, ketidakpuasan, kemampuan mengambil jarak dengan objek, dan keingintahuan yang tidak pernah pudar mengakibatkan manusia secara terus-menerus ingin mengetahui, berpikir, belajar, bahkan berfilsafat. Karena itu, tepat gagasan dari Aristoteles bahwa mengetahui, berpikir, berjalan, dan berfilsafat adalah bagian integral dari kehidupan manusia. Untuk mengetahui perbedaan filsafat matematika dan filsafat pendidikan, kita harus mengenal dulu apa itu filsafat matematika dan apa itu filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat matematika. Matematika berasal dari bahasa Yunani, yaitu matematikos, yaitu ilmu pasti, dari kata matematik atau mathemateis, yang berarti ajaran, pengetahuan, atau ilmu pengetahuan. Istilah matematika menurut bahasa Latin yaitu mantanein atau matema, yang berarti belajar atau hal yang dipelajari yang semuanya berkaitan dengan penalaran. Yang kedua, pendidikan matematika. Pendidikan matematika yang dalam konteks ini disebut dengan matematika sekolah adalah matematika yang umumnya diajarkan di jenjang pendidikan formal dari sekolah dasar sampai dengan tingkat SMA. Tidak termasuk tingkat perguruan tinggi, karena di perguruan tinggi, matematika didefinisikan dalam konteks matematika sebagai ilmu, yaitu matematika murni. Jadi, perbedaannya itu kalau filsafat matematika mengacu pada studi tentang filsafat dasar pengetahuan, realitas, dan keberadaan, sedangkan pendidikan matematika mengacu pada proses akulturasi individu ke dalam masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu tujuan filsafat. Tujuan filsafat adalah mencari hakikat kebenaran sesuatu baik dalam logika atau kebenaran berpikir, etika atau berperilaku maupun metafisika atau hakikat keaslian.
Tujuan filsafat pendidikan memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Praktik pendidikan atau proses pendidikan menerapkan serangkaian kegiatan berupa implementasi kurikulum dan interaksi antara guru dengan peserta didik, guna mencapai tujuan pendidikan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori-teori pendidikan. Peran filsafat pendidikan yaitu memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat. Filsafat pendidikan 23 dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Secara umum, tujuan pendidikan dapat dikatakan dapat membawa anak ke arah tingkat kedewasaan. Artinya, membawa anak didik agar dapat berdiri sendiri atau mandiri dalam hidupnya di tengah-tengah masyarakat. Ada 4 macam tujuan pendidikan yang tingkatan dan luasnya berlainan, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kulikuler, dan tujuan instruksional. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional yaitu membangun kualitas yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dapat meningkatkan kebudayaan dengannya sebagai warga negara yang berjiwa Pancasila, yang mempunyai semangat dan kesadaran yang tinggi, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian yang kuat, cerdas, terampil, dan dapat mengembangkan dan menyuburkan tingkat demokrasi, dapat memelihara hubungan yang baik antara sesama manusia dan dengan lingkungan, sehat jasmani, mampu mengembangkan daya estetika, sanggup membangun diri dan masyarakat. Yang kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional adalah perumusan secara umum pola perilaku dan pola kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler yaitu untuk mencapai pola perilaku dan pola kemampuan serta keterampilan yang harus dimiliki oleh lulusan suatu lembaga, yang sebenarnya merupakan tujuan institusional dari bagan pendidikan tersebut. Yang keempat, tujuan instruksional. Tujuan instruksional adalah rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa dan anak didik sesudah melewati kegiatan instruksional yang bersangkutan dengan berhasil. Tujuan filsafat pendidikan juga dapat dilihat dari beberapa aliran filsafat pendidikan yang dapat mengembangkan pendidikan itu sendiri, yaitu idealisme, realisme, pragmatisme, humanisme, behaviorisme, dan konstruktivisme. Fungsi filsafat pendidikan. Fungsi filsafat yaitu filsafat menolong mendidik, filsafat memberikan kebiasaan dan kepandaian untuk melihat dan memecahkan persoalan-persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat memberikan pandangan yang luas. Filsafat merupakan latihan untuk berpikir sendiri. Filsafat memberikan dasar-dasar baik untuk hidup kita sendiri, yaitu terutama dalam etika, maupun untuk ilmu-ilmu pengetahuan lainnya seperti sosiologi, ilmu jiwa, ilmu mendidik, dan sebagainya. Seseorang yang sedang menuntut ilmu pendidikan dituntut untuk memikirkan masalah-masalah hakiki mengenai pendidikan. Pemikiran mengenai masalah-masalah pendidikan, baik dalam lingkungan luas maupun mengerucut, akan lebih terasa melalui filsafat pendidikan. Hal tersebut membuat pelajar atau praktisi pendidikan lebih kritis dalam memandang persoalan pendidikan. Di samping itu, filsafat ini juga akan membuat pelajar untuk merenungkan masalah hakiki pendidikan yang secara otomatis akan memperluas cakrawala berpikir dan menjadi lebih arif dalam memahami persoalan pendidikan. Filsafat pendidikan akan menuntut pelajar untuk berpikir reflektif menggunakan kebahasaan intelektual yang bertanggung jawab atau sistematis. Alasan pendidik atau guru harus mempelajari filsafat pendidikan. Pada hakikatnya, filsafat mengajarkan setiap orang untuk berpikir kritis dan mendalam tentang sesuatu.
Hasil dari pemikiran dan pemahaman tentang sesuatu tersebut akan mengarahkan kepada pelakunya untuk berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Guru sebagai pendidik harus menyediakan kegiatan yang relevan dan konteks yang sangat bermakna bagi peserta didik. Landasan filosofis pendidikan merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji tentang apa, bagaimana, dan mengapa pendidikan. Seorang guru yang mempelajari dan memahami landasan filosofis pendidikan akan melakukan berbagai upaya untuk keberhasilan proses pembelajaran yang ia lakukan. Seorang guru yang memahami filosofis pendidikan akan memahami tujuan ia mendidik, sehingga dengan seksama ia akan memikirkan bagaimana siswanya belajar, apa yang harus dipelajari siswanya, bagaimana siswanya bisa terlihat secara aktif dalam proses pembelajaran, bagaimana hasil belajar siswa bisa membangun sikap mereka, dan sebagainya. Lalu, pentingnya belajar filsafat matematika. Menurut saya, belajar filsafat matematika bagi mahasiswa itu penting, karena filsafat dapat membentuk mahasiswa sebagai pemikir yang logis, rasional. Dengan berpikir secara rasional, mahasiswa tidak akan mudah dibohongi dengan berita palsu yang ada di media sosial. Dengan metode berpikir ini, mahasiswa dapat menghadapi masalah dalam hidup dengan baik. Pada perkembangannya, matematika melahirkan 3 aliran dalam keterkaitan dengan filsafat. Pembagian ini berdasarkan sifat-sifat dasar matematika, yaitu logisme, formalisme, dan intuisionisme. Yang pertama, logisme. Pelopor aliran ini dikenal Bertrand Russell. Ahli dari Inggris ini berpendapat bahwa matematika secara murni hanya berupa logika deduktif. Sederhananya, matematika secara murni merupakan bagian dari logika. Dalam hal ini, matematika dinyatakan sebagai bidang yang berada sama dengan logika, karena semua prinsip matematika dituturkan dari logika. Keduanya berkaitan, matematika bersifat logis dan logika bersifat matematis. Yang kedua, formalisme. Pelopor aliran formalisme adalah David Hilbert dari Jerman. Matematika disebut sebagai sistem simbol yang formal. Ini berkaitan dengan sifat terstruktur dari simbol dan operasi yang dilakukan terhadap simbol-simbol tersebut. Simbol itu merupakan perwakilan dari objek yang dipermasalahkan. Dalam istilah populer, formalisme merupakan pandangan bahwa sebuah permainan formal yang tidak berarti yang dimainkan dengan tanda-tanda di atas kertas mengikuti aturan-aturan. Yang ketiga, intuisionisme. Pelopor aliran intuisionisme ini adalah Ludwig Egnertus dan Brouwer dari Belanda. Ia berpendapat bahwa matematika suatu kreasi akal budi manusia. Bilangan, seperti cerita bohong, adalah hanya entitas mental. Tidak akan ada apabila tidak ada akal budi manusia memikirkannya. Selanjutnya, intuisionis menyatakan bahwa objek segala sesuatu termasuk matematika. Keberadaannya hanya terdapat pada pikiran kita, sedangkan secara eksternal dianggap tidak ada. Sehingga matematika merupakan salah satu bentuk nyata pemikiran manusia. Hubungan filsafat dengan matematika. Matematika dan filsafat memiliki hubungan yang cukup erat dibandingkan ilmu lainnya. Alasannya, filsafat merupakan pangkal untuk mempelajari ilmu dan matematika adalah ibu dari segala ilmu. Ada juga yang beranggapan bahwa filsafat dan matematika adalah ibu dari segala ilmu yang ada. Sekian penjelasan tentang hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.